Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamidz? Bi khair, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang menyempurnakan hidup dengan munakahat untuk meningkatkan kualitas generasi. Siapa yang tidak mengidamkan memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia? Salah satu ikhtiar manusia adalah melalui pernikahan, yakni sebuah ikatan yang mitsaqun ghalidh atau ikatan yang kokoh serta sah di mata agama dan diakui oleh hukum negara agar hak dan kewajibannya terlindungi. Salah satu dalil tentang pernikahan terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Selain itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, Quran surat Ar-Rum ayat 21, serta beberapa hadis yang disampaikan langsung oleh Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Tentu saja muara pernikahan adalah memenuhi tuntutan utama manusia sebagai fitrahnya, membentengi akhlak yang luhur sehingga memuluskan kualitas ibadah kepada Allah. Melalui pernikahan kita membangun syurga dari rumah kita, saling mendukung, saling menyayangi, sehingga tercipta keturunan yang solih dan solihah yang kelak akan menaikkan derajat kita di mata Allah. Amin. Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melangsungkan pernikahan, hukum nikah dapat berubah. Sunnah artinya ia mampu menikah dan mampu mengendalikan diri dari perzinahan. Wajib berarti ia mampu secara nafkah namun relationship-nya khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Makruh, ia memiliki keinginan menikah namun belum mampu secara nafkah. Haram adalah ketika ia menikah namun tujuannya hanya menyakiti dan mendatangkan kemadharatan. Rukun nikah. Yang pertama, ada calon mempelai. Kedua, adanya wali dari pihak wanita. Tiga, ada saksi nikah. Keempat, ada sighot atau akad, ijab dan qabul. Apabila mempelai adalah seorang difabel, semisal tunawicara, tunarungu atau tunanetra, dapat menggunakan bahasa isyarat. Mayoritas ulama memasukkan status wali ke dalam syarat pernikahan. Keberadaan wali dianggap sama dengan status saksi. Kendati merupakan syarat, maka ia wali harus ada dan dianggap tidak sah bila tidak ada wali atau saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Wali dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali yang memiliki pertalian darah dengan mempelai, seperti ayah kandung jika masih hidup. Namun, jika ayah kandung sudah tiada, maka walinya adalah dari kerabat si mempelai perempuan dari pihak laki-laki. Mereka adalah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya. Sedangkan dari pihak ibu, baik kakek, paman dari ibu, saudara laki-laki seibu, bukanlah wali dalam pernikahan, karena mereka bukan asobah, tapi dari kalangan dawil arham. Untuk syarat menjadi wali pernikahan, pastinya laki-laki, muslim, cukup umur atau dewasa menurut Islam, berakal dan memiliki hak untuk menikahkan. Yang kedua adalah wali hakim. Ia berasal dari
petugas yang ditunjuk oleh negara. Kita biasa menyebutnya sebagai penghulu atau kepala KUA. Wanita yang haram dinikahi atau mahram terdiri dari 4. Yang pertama, mahram karena keturunan, seperti ibu kandung, nenek, dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung, cucu, dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, tante dari pihak bapak atau ibu, keponakan dari pihak adik atau kakak laki-laki atau perempuan. Kedua, mahram karena sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. 3. Mahram karena pernikahan, seperti mertua, anak tiri jika sudah bersetubuh dengan ibunya, ibu tiri atau mertua tiri baik sudah dicerai oleh ayah atau belum. Keempat, mahram mu'allaq atau mahram karena memiliki pertalian dengan istri atau dikumpulkan atau dimadu, seperti ipar, serta haram pula menyandingkan 2 saudara kandung dalam satu hubungan poligami, menikahi wanita beserta bibinya sekaligus, wanita beserta keponakannya, sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 23. Etika dan sunnah nikah. Pertama, memelihara kesucian diri dalam pergaulan, karena pernikahan adalah ikatan suci. 2. Mengadakan walimatul ursh, meski hanya dengan 1 ekor kambing. 3. Memudahkan dan memurahkan mahar. 4. Menjalankan kewajiban suami istri dengan ikhlas. 5. Dalam prosesi ijab qabul disertai khutbah nikah dan doa mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Setelah sah menjadi pasangan suami dan istri, mempelai pria sangat disarankan untuk memegang ubun-ubun istrinya sambil membaca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. 7. Berdoa ketika menggauli istri. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. 8. Doa mohon diberi keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Yang 9. Saling menutupi aib keluarga. Perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seluruh warga negara dari agama apapun dalam hal perkawinan secara umum terikat dengan perundang-undangan tersebut. Khusus untuk umat Islam, merujuk ke keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan tersebut menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pernikahan, sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, akta nikah, dan kawin hamil. Yang berkaitan dengan perkawinan, yang pertama adalah tolak, yang kedua rujuk, yang ketiga iddah, dan yang keempat waris. Akan dijelaskan pada bab tersendiri. Hikmah pernikahan. Yang pertama, membina tali silaturahim antar dua keluarga. Yang kedua, menenteramkan hati dan menenangkan pikiran. Yang ketiga, menyalurkan hajat biologis. Keempat, terhindar dari penyakit kelamin. Kelima, cara yang diridhoi Allah mendapatkan keturunan. Serta yang terakhir, yang keenam, memupuk rasa tanggung jawab membina keluarga. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.